Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Marani dari kelas AB 4409 dengan NIM 1501204 Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang risk map pada industri makanan, yaitu keju, di mana sebagai tugas besar dari analisis risiko. Berikut adalah gambaran proses bisnis keju. Yang pertama ada rowing, pasturitian, filtration, coagulation, pouring into mousse, pressing, packing, dan yang terakhir adalah ripening. Nah, dari 8 proses bisnis keju ini, dipilih 3 proses yang dimana sebagai menjadi acuan risiko kualitas menurun. Yang pertama diantaranya adalah proses pasturitian atau pasteurisasi, merupakan proses yang dilakukan untuk membunuh sebagian mikroba dengan meminimalisir kerusakan protein akibat suhu yang terlalu tinggi. Dalam proses ini itu bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang ada pada susu untuk pembuatan keju itu sendiri. Hasil dari proses ini itu memiliki pengaruh asidifikasi keju atau menurunnya pH pada suatu larutan hingga keadaan asam. Selanjutnya adalah proses koagulasi. Proses ini itu merupakan tahap pembentukan coat atau solid dan whey atau liquid dari susu, yang dimana mikroba itu dimasukkan ke dalam susu hasil pasteurisasi tadi bersamaan dengan enzim Lengit. Hasil dari proses ini itu yaitu perubahan susu menjadi keju dengan segala standarisasi pada pH yang telah ditentukan. Nah, kesalahan yang terjadi pada proses koagulasi ini adalah di mana kurangnya standarisasi pada pH untuk pembuatan keju. Selanjutnya adalah proses ripening. Proses ripening ini adalah proses akhir atau proses penyempurnaan mulai dari rasa, tekstur, dan kekerasan yang ada. Kesalahan ini dapat terjadi apabila setelah melalui berbagai macam proses, namun ternyata ada kekurangan pada tekstur, rasa, ataupun kekerasan yang disebabkan oleh proses-proses sebelumnya, maka keju tidak dapat diperjualbelikan kepada konsumen. Berikut adalah diagram Usborne atau penyebab jenis cacat koagulasi. Nah, mengapa jenis cacat koagulasi saja? Karena dari 3 proses yang tadi menjadi acuan untuk menurunnya risiko kualitas, dipilih salah satu yang akan benar-benar menyebabkan kecacatan pada produk, yaitu koagulasi. Nah, dalam koagulasi ini terdapat ada alat produksi, bahan baku, manajemen, manusia atau sumber daya manusianya. Di alat produksi itu terdapat mesin koagulasi kurang maintenance, waktu mesin saat bekerja sudah lama, di bahan baku itu terdapat jenis susu yang berbeda, lalu kualitas susu yang lebih rendah. Di manajemen itu terdapat pengawasan dalam bekerja kurang maksimal, lalu kurang perhatian pada karyawan. Nah, di manusianya atau di sumber daya manusianya itu adalah kurangnya ketelitian dan kurangnya pengalaman. Dari keempat ini akan menyebabkan kecacatan pada produk atau pada keju. Berikut adalah tabel risiko. Jadi saya telah membuat tabel risiko yang dimana untuk risiko 1 itu mesin koagulasi kurang maintenance, frekuensinya itu 4, dampak yang akan terjadi itu 4 juga. Untuk risiko 2, waktu mesin saat bekerja sudah lama, frekuensinya 5, dampaknya juga 5. Untuk risiko 3, jenis susu yang berbeda, frekuensinya 3, dampaknya itu 4. Untuk risiko 4, atau kualitas susu yang lebih rendah, frekuensinya 3, dan dampaknya juga 3. Untuk risiko 5 atau pengawasan dalam bekerja kurang maksimal, frekuensinya 2, dampaknya 3. Untuk risiko 6 atau kurangnya pelatihan pada karyawan, frekuensinya 4 dan dampaknya itu 5. Untuk risiko 7 ya, atau kurangnya ketelitian, frekuensinya itu 3 dan dampaknya itu 4. Untuk risiko 8 atau kurangnya pengalaman, frekuensinya itu 4 dan dampaknya itu 5. Dari tabel risiko tadi yang telah dibuat, maka dibuatlah peta risiko atau risk map. Yang dimana untuk risiko 2 itu masuk ke dalam warna merah keorenan atau warna kemerahan, lalu untuk risiko 6, 8, dan 1 itu masuk ke dalam warna kuning, lalu untuk risiko 7, 3, dan 4 itu masuk ke dalam warna hijau muda, untuk risiko 5 itu masuk ke dalam warna hijau tua. Nah, berikut adalah analisis risk map itu sendiri. Untuk risiko 2 itu masuk ke dalam wilayah 1, untuk risiko 8, 6, 1 itu masuk ke dalam wilayah 2, untuk risiko 7, 3, dan 4 itu masuk ke dalam wilayah 3, dan terakhir untuk risiko 5 itu masuk ke dalam wilayah 4. Apa sih perbedaan dari wilayah 1, 2, 3, dan 4? Untuk wilayah 1 ini adalah
disebut dengan immediate action atau harus dilakukan penanganan yang agresif dan segera. Jadi, untuk resiko yang berada di wilayah satu ini tuh harus dilakukan penanganan secara segera ataupun secara cepat untuk mengurangi resiko ataupun dampak yang akan terjadi nantinya. Untuk wilayah 2 ini disebut dengan immediate attention, di mana segera mengawasi resiko. Jadi untuk resiko-resiko yang berada di wilayah 2 itu mereka harus selalu diawasi resikonya atau segera diawasi resikonya agar tidak terjadi dampak yang menyebabkan kecacatan pada produk. Lalu untuk wilayah 3 itu disebut periodic attention atau dilakukan pengawasan secara berkala. Jadi untuk resiko yang berada di wilayah 3 ini itu harus dilakukan pengawasan secara berkala untuk mengurangi dampak yang akan terjadi. Untuk wilayah 4 disebut dengan annual evaluation yang dimana itu pengawasannya itu harus dilakukan untuk jangka panjang nantinya. Nah, berikut adalah antisipasi dari resiko 1 sampai 8, di mana untuk resiko 1 dan 2, antisipasinya adalah melakukan pengecekan pada mesin secara berkala dan mencatat sudah berapa lama mesin itu digunakan sebelum melakukan proses produksi. Lalu untuk di resiko 3 dan 4, itu selalu memastikan bahan baku sesuai dengan standar kualitas dan melakukan pengecekan setiap adanya supplier bahan baku yang datang atau susu itu sendiri. Untuk di resiko 5 dan 6, itu melakukan proses rekrutmen karyawan yang sesuai dengan kualifikasi. Untuk di resiko 7 dan 8, antisipasinya adalah melakukan pelatihan seperti arahan atau petunjuk bagaimana setiap proses berjalannya produksi. Lalu berikutnya ada solusi. Adanya antisipasi pasti harus adanya solusi. Nah, untuk solusi, dari resiko 1 dan 2 yaitu sebelum dimulai produksi, sebaiknya ada penyesuaian dan pengontrolan karyawan terhadap mesin-mesin produksi. Untuk di resiko 3 dan 4, solusinya adalah sebaiknya dilakukan pemeriksaan awal untuk penyesuaian bahan baku keseluruhan. Untuk resiko 5 dan 6, solusinya adalah sebaiknya dilakukan proses pemeriksaan secara berkala untuk dapat mengetahui nih kekurangan apa kekurangan karyawan dan mengadakan evaluasi untuk karyawan di setiap minggunya. Untuk risiko 7 dan 8, solusinya adalah sebaiknya sebelum memulai proses produksi, perusahaan itu mengadakan briefing terlebih dahulu untuk meminimalisir kesalahan yang ada. Nah, ada poin penting dalam proses keju ataupun ada poin penting dari penjelasan tadi, yang dimana dalam proses pengolahan keju sebenarnya bukan hanya proses koagulasi saja nih yang mempengaruhi kualitas keju menurun. Adapun resiko lainnya yang terjadi di beberapa proses selain koagulasi. Nah, untuk kondisi itu akan terjadi, kita melihat bagaimana kondisi itu di lapangan langsung yang dapat menilai bagaimana kinerja proses tersebut. Jika nantinya terjadi masalah yang tidak diinginkan, maka dilakukannya solusi yang terbaik tanpa mengurangi apapun. Dan dalam pemrosesan, itu harus selalu dilakukan pemantauan agar dapat meminimalisir terjadinya risiko yang bermunculan, baik itu diakibatkan oleh manusia atau sumber daya manusianya, oleh mesin, ataupun hal lainnya yang memang dapat menghambat proses bisnis keju ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.